Ya, bersama saya Yudian Malik di Cerita Situ. Sekarang tanggal berapa? 5 Desember 2024 yang akan dapat 5 Januari 2024. Kita akan cerita soal ini dia. Coffee latte dari Indomaret Point. Nah, kenapa Indomaret Point? Dulu ceritanya itu ketika saya suka ngopi ya. Jujur saya suka ngopi. Dan pada saat itu tuh saya seringnya pesen di Janji Jiwa. Janji Jiwa yang biasanya itu apa ya? Gula aren. Ya nggak setiap hari sih. Beberapa kali lah, ya sesekali lah beli kopi Janji Jiwa. Semenjak ada tweet di Twitter soal peringkat kopi gitu yang dikatakan Janji Jiwa itu seperti air kobokan ya di Twitter ya, ini ya di Twitter yang mengatakan kayak til terakhir lah, til paling bawah lah Janji Jiwa itu, dan mengatakan Point Coffee di urutan ke 1-2 gitu lah ya. Saya belum pernah itu, saya cuma pesen kopi itu cuma lewat online, dan itu pun Janji Jiwa ya, nggak aren lah. Pengalaman beli kopi saya itu sangat minim, makanya saya memilih dan mencoba untuk beli online, dan harganya cukup agak mahal ya kalau di ongkirnya juga ya. Kemudian saat Dokter Tirta di PWK, dan dia kan pesan ini ya, es latte gitu ya sama Sianti gitu kan. Nah, semenjak itu saya riset cek websitenya Indomaret Point gitu kan, dan ternyata cuma 25.000, dan langsung saya seketika itu pesen latte masih pakai gula nggak ya? Latte tanpa gula ya. Setiap 2 hari sekali saya mampir ke Indomaret Point untuk beli ini. Kebetulan kan ini banyak sekali ya ketimbang Janji Jiwa atau Vos atau apa gitu kan ya. Jadi menurut saya cukup berhasil sekali nih Point Coffee ini. Dan setiap 2 hari sekali saya beli Point Coffee untuk menemani saya bekerja. Wah, menemani 2 hari ya, karena kalau setiap hari agak sanggup. Dan saya merutinitaskan untuk setiap pagi sebelum makan siang ya, jam 9 jam 8 gitu lah ya, pas saya berangkat kerja sambil mampir beli kopi gitu, grab and go gitu. Terus sebelum saya dipecat, setelah saya dipecat, frekuensi ngopi saya sedikit berkurang lah ya, hemat ngopi gitu kan. Kita mau ngopi, kagak ngopi juga kagak bisa kebeli tuh rumah, lebih baik ngopi aja, siapa tahu dapat warisan rumah.
Nah, kenapa saya takut pesen kopi offline pertama kali? Pertama kali itu saya pesen kopi di sebuah kafe dekat rumah saya ya. Yang katanya itu angkringan gitu. Angkringan kali ya? Enggak sih, tempatnya eksklusif sih. Saya pesen espresso, saya nggak tahu itu espresso apa ke diapain ya. Datang cuma segelas kecil gini, isinya setengah lagi, geblek gue itu. Harganya berapa itu? 20.000. Cuma segelas kecil gini, waduh. Itu tuh zamannya si Boy. Kalau kalian tahu itu si Boy. Itu geng motor si Boy. Udah lama sekali kan. Semenjak itu saya jarang lah ke kafe gitu. Kurang apa namanya, tempatnya kagak kayak di sinetron gitu soalnya. Untuk pengalaman lagi sekali-kali datang sana. Dan ternyata itu tempat juga udah tutup. Sekarang sudah menjadi Alfamart apa Indomaret gitu. Ya jadi untuk kopi ya, kopi itu saya sering terinfluence. Dulu itu kopinya Ridwan Hanif 78 derajat ya, 7 degree. Kopi botolan gitu yang harganya tuh 7.000-8.000 gitu kan. Itu kopi termahal saya pada saat itu. Sebelum saya tahu ada Point Coffee. Ya ada sih, tapi saya jarang pesen. Kan kagak enak juga ya lihat menunya sambil di depan mbaknya tanpa kita tahu kita mau pesen apa gitu kan. Jadi saya hindari seperti itu. Jadi ketika sudah sampai ke mbaknya atau mas baristanya langsung pesen latte tanpa gula 1 gitu aja, yang biasa gitu. Kalau sering berdiri di depan tanpa kita siap untuk itu, saya nggak berani. Terus apalagi ya? Nah, kan karena hidup sehat ya, dokter kita menyarankan hidup sehat gitu, mengurangi minuman kemasan manis gitu ya. Saya udah mulai tuh mengurangi itu semenjak saya beli Point Coffee. Saya cuma manis dari susu apanya itu plus milk katanya. Itu kopi kemasan itu. Dan saya tuh jarang sekali tergoda untuk minum gulda gitu. Yang katanya isinya cuma gula gitu kan. Saya pantang minum gulda lah. Dan saya tuh sering setiap membeli minuman kemasan gitu kan, lihat labelnya dulu gitu, komposisinya gitu, kalorinya. Dan untuk kopi paling murahnya gitu ya, saking kagak ada duitnya gitu, untuk kopi ABC itu kalau ada ya, kopi lainnya jarang.
Kalau kopi di tempat makan saya masih pesen kopi itu, kopi sobek. Tapi untuk mengurangi kopi semacam itu, ya ini latte kopi ini dari Point Coffee. Secara visual kan dia lebih tinggi dan gelainya sudah di mana-mana. Saya juga pernah mencoba itu. Saya tidak menutup kemungkinan untuk mencoba yang baru. Seperti Tomorrow Coffee saya pernah coba waktu saya nonton Kakak Bos gitu kan. Habis apa sebelumnya? Sebelum nonton Kakak Bos saya mampir dulu ke Tomorrow Coffee untuk pesen kopinya. Nah, yang belum itu false. Bacanya apa? Fule. Mau coba tapi ya bisa di sana itu tempat tertinggi di Semarang, di Tembalang. Fule mungkin bisa, tapi kalau nggak ada sempat dan waktunya. Ya itulah pengalaman saya pesen kopi gitu ya. Ini terinfluence dari dokter Tirta ketika pesan sama Yanti. Kalau saya tidak nonton dokter Tirta, saya nggak minum ini Point Coffee. Dan saya lihat di timeline gitu kan, semenjak itu banyak yang minum juga, seperti Rian The Massive kayaknya pernah tuh, Rian juga kopi panas Point Coffee. Ya soalnya gelainya di mana-mana guys, mudah diakses. Yakin dah, mampir ke Indomaret aja tanpa parkir, tanpa apa, bisa pesen. Kalau di Bode kan kita harus mampir ke mallnya gitu kan, parkir ke mallnya, beli pulang, ribut. Ya ini mudah diakses, harus pesen. Tapi apa ya, kopinya saya ini nggak pernah pesen selain latte gitu. Mentok sama americano panas pun jarang ya. Udah ya, sekian cerita kopi saya hari ini. Dadah.